Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dewi di Bandung. Ustadz mau nanya, kalau umpamanya kayak saraf kejepit di leher yang nggak bisa nengok itu penanganannya gimana itu Ustadz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tolong direkam ya tadinya. Kang Hendy boleh ke depan. Boleh ke depan. Eh, Posisi Kang Hendy duduk dulu. Duduk menghadapnya ke arah sini, Kang. Kelihatan ya? Nggak Ambilkan. kelihatan Ustadz, kalau dari belakang. Kan belum, sabar. Sabar. Oh, maafkan, maaf, Ambilkan maaf. spidol, ambilkan spidol. Ambilkan spidol, ambilkan tulang. Tulang belakang. Nah itu satu aja Pak Roni. Oke, ke shot ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Area leher yang terkena, Ibu, ini boleh pindah sebelah situ biar kelihatan, Bu. Nah, karena ini apa namanya? Area leher yang terkena saraf kejepit. Apa saraf kejepit? Saraf kejepit kondisi di mana ya bahwa porda spinalis, jadi area rangkaian tulang belakang, mulai dari atlas ini, lihat ya, sampai ke koksik. Itu ada kondisi dia tidak siap untuk melakukan gerakan ekstrim ataupun gerakan yang mengagetkan. Jadi kalau Kang Hendy boleh lihat dulu begini dulu. Sekarang kita fokus langsung ke leher. Biasanya leher pada waktu bangun tidur. Biasanya faktor-faktor yang menyebabkan leher saraf kejepit, yang pertama adalah salah posisi tidur. Yang keduanya adalah salah saat kita sedang bepergian nih. Naik bis, naik kereta, naik kendaraan, apapun lah. Yang di situ kita nggak sadar kita tidur, paham nggak? Tidur ini posisinya ternyata si posisi lehernya sangat-sangat tidak simetris. Ya. Biasanya tidur yang lebih daripada 1 jam. Ya. Dan tidurnya kadang ekstrim. Kadang juga di Jumatan juga kita banyak yang pada tidur ya. Tapi karena Jumatan itu rata-rata di bawah 10 menit, maka dimaklum. Oke. Apalagi posisi kerja. Dia main komputer. Maka anak-anak zaman now, anak-anak zaman milenial ini lebih banyak yang sakit leher. Karena kebanyakan main HP. Terutama sambil rebahan. Nah itu setelah lebat 2-3 jam main HP rebahan, sakit leher dia. Ya. Kalau pada anak di bawah 10 tahun, oke lah, karena masih lentur. Tapi tidak berlaku bagi anak di atas 20 tahun. Berarti 20 tahun bukan anak atau. Ya. Apalagi yang di atas 30 tahun. Nah, apa itu? Dia ini tidak siap. Lihat jari jemari saya. Dia tidak siap. Ini merenggang. Pas merenggang ini, di sini ada cincin anulusnya. Kemudian ada bagaimana banyak sekali nerve ataupun saraf-saraf itu pada keluar, paham nggak? Nah, ketika posisi ngejepit lagi, si area cervical lihat memuai, mengembang, melebar. Ketika ngejepit lagi, itu belum pada masuk. Ya, belum pada masuk itu. Yang cincin anulusnya, kemudiannya seperti ada karet ininya, ya. Rangkaian-rangkaian ada jutaan, atau bahkan mungkin ada miliaran saraf, belum sempat masuk lagi, telanjur kejepit, paham? Rek. Sekali, 2 kali, semenit, 2 menit, belum terasa. Sejam, 2 jam, belum terasa.
lanjut, 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 lanjut. Di atas 1 bulan, di atas 1 tahun. Biasanya mulai terasa di atas 2 tahun, khusus leher. Leher lebih cepat ketimbang daripada pinggang. Kenapa leher lebih cepat daripada pinggang? Karena leher lebih banyak dipakai timbang pinggang. Betul? Nengok kan? Nah ini udah beberapa gerakan ya. Apalagi yang dia biasa jumba-jumba gitu ya. Nah itu banyak kenanya ya. Apalagi saat tengok ya. Dia pelayan di salah satu restoran. Abang kan banyak nyok tuh. Lihatnya areeng. Oke lanjut lagi. Ya. Nah terjadilah kemudian radang. Yang tadi kejepit itu si karetnya cincin anulus dan aneka jutaan saraf di sini kejepit rak ya, mulai menebar nyeri. Ya, menebar nyeri itu bukan hanya ruas leher saja, tetapi rangkaian-rangkaian organ-organ yang terkoneksi dengan saraf tadi maka mulai merasakan nyeri. Nyerilah nelen, nyerilah nengok, nyerilah telinga, nyerilah menggerakkan mulut, menggigit, mengunyah, berbicara, mengedip, mencium, semuanya sakit. Subhanallah, na'udzubillahi min dalik. Ya. Penanganannya bagaimana? Penanganannya bagaimana? Oke, Kang Hendi lihat ke sana. Ya. Penanganannya ini ada C1, punten ya Kang ya. Ini ada C1. C1 ini dinamakan juga atlas ataupun hampa udara. Ini hati-hati. Ini kalau dalam ilmu akupuntur ini namanya adalah titik Feng Fu. Ya, nah ini nggak boleh dibekam. Membekam titik ini itu bisa menghilangkan ingatan. Membekam titik Feng Fu ini bisa menghilangkan ingatan. Blank weh. Dan pernah terjadi di zaman sahabat. Ya, ada seorang sahabat yang dibekam titik ini ternyata lupa bacaan Al-Fatihah. Masa sekali bersahabat lupa bacaan Al-Fatihah? Sesuatu yang nampaknya nggak mungkin terjadi, tapi akhirnya terjadi. Satu, ya. Tapi ada keunikan titik Feng Fu ini, ya. Ini kalau ada klien datang ke tempat kita, kondisinya drop, kondisinya dia tipe dingin, kondisinya dia sedang tidak enak badan, letih, lesu, ya lemah, kurang bersemangat, lagi drop lah, maka ambilkan es batu sebesar inilah, simpan di area titik Feng Fu ini. Ya. Lamanya adalah 1 menit lah. Nah itu langsung seperti tersengat. Inilah titik tonifikasi. Tapi ini pun titik yang rawan. Makanya kalau salah menusuk area titik sini, bisa-bisa ini memberikan dampak, na'udzubillahi, dampak stroke rekayasa. Jadi stroke yang bisa diada-adain. Ya. Ada yang pernah nonton film The Kiss of the Dragon? Filmnya Jet Li. Ketika Jet Li menusuk musuhnya, maka si musuhnya tiba-tiba jadi stroke. Pernah tahu, saya nggak sengaja nonton 2 jam. Guys. Ya, itu nggak sengaja saya nonton 2 jam film tersebut ya. Jangan salah sangka dulu. Saya nonton sesi tusuk-menusuknya. Karena itu banyak bela diri ininya teh berbasis akupuntur, Bu. Saya senang situ. Cek. Wah. Berarti kalau kita ingin berantem pun dengan dia ya, seguru saya ilmu tuh ngeganggu. Ya, dengan jarum akupuntur. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, lanjut lagi. Ini titik C1, sekaligus ini titiknya titik atlas, hampa udara. Titik. Nah, tuh. Maka penanganan pertama yang saraf kejepit, lihat ya, pelan-pelan. Awas yang sekaligus. Nah, ada kerasa Kang? Kerasa enak Kang ya? Tadi Kang Hendi ini panas banget ini lehernya nih. Sekarang berangsur hangat. Ada penurunan suhu, tuh kan? Awas jangan gini banget, jangan ini nggak sopan ya. Ini akan lagi diterapi ya sekarangnya. Oh jangan, astagfirullahaladzim jangan. Ingat pelakuan kepada pasien, Bu. Ini ya. Set pelan-pelan. Ini kedua ruas ini pijat. Karena leher yang radang
leher yang terkena HNP, ya, atau orang Melayu bilang ini slip disc, leher yang terkena slip disc ini nengok pun sakitnya minta amplop. Serius ya. Nah, ini kerasa. Bagaimana cara identifikasi bila pasien tidak berkata dan tidak bawa hasil ronsenan, Pak, aku sakit leher. Bagaimana cara diagnosanya, mengetahui sisi mana yang trouble, sisi mana yang cash, sisi mana yang teruk itu yang terus menerus kondisinya, di mana puncak itu penyebab, ini bahasa Melayu, ya puncak, sisi mana sindromnya itu, ya. Nah, kita pegang dengan rabaan kedua telapak tangan, mana yang paling panas, catat. Nih, Kang Roni. Mana yang paling panas? Ibu. Kang Hendi ya. Mana yang paling panas? Ternyata Kang Hendi yang paling panas adalah yang sebelah kanan. Ini suhunya hangat, ini panas. Tapi kalau ekstrim banget, catat. Satu panas, satu dingin, maka gangguan jin di antaranya. Karena jin itu membuat salah satu bagian tubuh dibuat tidak seimbang. Alur suhunya. Ya Bu ya. Atau dia dalam kondisi stres berat, nauzubillahi min dzalik, depresi atau skizofrenia. Apa skizofrenia? Maaf ya. Ya. Perlu dibawa ke rumah sakit Cilendek, Bogor ya. Enggak nyambung ya, no problem ya. Iya, kieu we. Iya we. Kita lah teu waras namanya. ATM coba namanya. Nah, kuat dah. Lanjut lagi. Nah, ternyata ini yang panas ini yang sebelah kanan. Dan ternyata panas yang dialami sama saudara kita ini, Kang Hendi, ini panasnya bukan panas ekstrim. Hanya perbedaan suhu yang tertolerir dan tidak ada indikasi mengarah kepada sakit non medis. Oke, paham ya? 1, panas, catat. Nah, ini yang paling penting kan. Jadi sebelum kita melakukan tindakan apapun, sebelum kita melakukan manipulasi apapun, maka lebih dahulu apa dulu diagnosa. 1. Yang keduanya apa? Lebih tebal. Catat. Tadi panas kan? Panas. Mantul. Banjur. Asupun karena kulkas huluna. Itu amat terapis tanya. Nah, ternyata itu yang keduanya apa? Lebih tebal. Ini tebal banget. Tebal banget di sebelah sini itu. Tuh, ini kelihatan di sini pun. Nah, ini gembos ya. Tuh ini tuh. Lihat. Dengan tekanan yang sama, ini gembos ini. Lembek, lembut. Ini lebih soft. Nah, ini lebih hard. Lebih keras. Tuh, keras banget ini. Rangkang ya? Ya. Ternyata rangkangnya Kang Hendi karena tulang rusuknya masih utuh. Kan untuk siapa aku dilahirkan. Ya. Ini belum punya. Jadi tulang rusuknya masih utuh. Jadi beliau kalau juga jadi tulang punggung kayaknya gimana gitu ya. Iya. Oke. Next lagi ini lebih keras. Lebih panas, lebih keras. Ketiga, lebih tebal. Ini lebih tebal. Area servikal yang sebelah kanan dibandingkan servikal yang sebelah kiri itu ternyata lebih tebal yang sebelah kanan. Ini lebih tipis, lebih tebal. Oke, yang pertama lebih panas, lebih keras, lebih tebal. Oke, ini kerasa kan? Kerasa banget. Tolong Akang jangan dustakan ya. Oke, lihat Akang ke wajah. Lihat wajah Akang ke sini ke kamera. Lihat ya. Biar. Saya tekanannya sama Kang ya. Akang jangan direkayasa wajahnya ya. Ini kita tidak dari kerasa. Oke. Nah, ini masih lembek. Coba yang ini Kang. Rasanya gimana sama Akang? Lihat wajahnya. Akang senyum kan? Walaupun senyum Akang jelek ya, tahu ya. Oke, ya kerasa Kang ya, Kang? Oke, ini enggak kan? Iya. Oke. Tuh. Nah, apalagi titik ini nih. Ini namanya saraf trapeziusin. Kerasa? Lihat wajahnya. Dan sakitnya Akang Hendi di sini itu langsung kena belikat betul? Tuh, lihat tuh. Langsung kena.
Jadi hampir semua masalah di ruas leher itu belikat kena. Kena mata. Semuanya, oke. Dan yang terakhir, yang keempatnya apa? Yang pertama lebih panas, lebih keras, lebih tebal. Ini nampak seperti ada benjolan. Ya, tapi benjolannya bukan tumor. Nah, kita langsung mengidentifikasi. Akan menghadap ke sana sekarang. Nah, sini ya. Ini nampak tuh, ini ada benjolan. Ini nggak ada, gembos. Tapi ini ada nih, keras. Agak serong sedikit, 45 derajat, oke cukup. Terapinya mulai. Ingat, karena kondisinya radang dan qadarullah ternyata Kang Hendi pun sedang sakit ini sedang sakit ini. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah menciptakan semuanya sia-sia. Qadarullah wa masyafa'al. Dan kita menemui pas di depan mata ini ada pasien. Nggak ada yang apa namanya kebetulan. Nggak ada, semuanya bisa disaksikan oleh Allah ini. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Maka perlakukan dulu dengan sop. Ada relaksasi tubuh ini. Lihat para pemirsa, kelihatan ya? Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Awas Ya, jangan dulu melakukan pressure, jangan dulu melakukan tekanan. Jangan. Ringan dulu, ringan. Apa fungsinya Pak Rahmat? Selain relaksasi, maka ini berusaha untuk terjadi mengalirkan darah secara alami. Karena ada banyak darah yang jam, ada banyak darah yang stagnan, darah yang macet nggak bergerak. Ada darah, ada energi, atau bahasa ICM-nya ada chi-nya nggak bergerak. Ya ada nutrisi suplemen itu nggak bergerak sini. Tuh. Pelan-pelan, jangan sekaligus, biarkan mengalir dulu. Boleh? Ringan dulu ya. Ringan dulu. Oke. Pelan-pelan. Nah. Ini sini ada banyak meridian. Ada meridian usus besar. Ada meridian di sini kantung empedu. Ada meridian di sini lambung. Ya. Pak Agus betul? Di sini pun ada meridian limpa dan meridian ginjal. Area sini ini banyak nih. Maka pelan-pelan semuanya kena. Tuh. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Sama. Buat seimbang kanan dengan kiri. Tapi yang kiri sebagai penyeimbang saja. Tidak selama dan tidak sekuat secara kualitas daripada yang kanan. Karena fungsi yang kiri adalah untuk penyeimbang saja. Dan sekaligus akan bisa kita lihat kalau pasien ini ada diabetes, para pemirsa. Ya. Gimana cara mengetahuinya Pak Rahmat? Orang yang diabetes di sini ada guratan-guratan seperti daki. Terjadi pada orang-orang obesitas biasanya. Orang-orang yang mager, malas gerak, orang-orang yang jarang olahraga, orang-orang yang dia belum hobinya makan, ya, orang-orang yang memang secara genetik pun dia, ya gitu dah, maaf ya, tipikal goyobot dah, blep itu udah goyobot ya. Kenapa dek kau tertawa? Lanjut lagi, ya. Set. Di sini pun kita akan lihat kalau pasien tersebut tipenya panas. Tipe yang panas di areanya tebal. Catat ya, tebal dan panas secara keseluruhan. Lihat pula lidahnya tebal. Leher belakangnya tebal, telapak tangannya tebal, lidahnya tebal, mukanya memerah panas, indikasinya memang panas. Nadinya cepat dan kuat. Baik dari mulai titik Chun, Guan, Chi. Nanti kita belajar diagnosa. Masih panjang belajar ya. Masya Allah. Lanjut. Sekarang lebih didekatkan zoomnya. Atau siapa yang bisa dekatkan ini? Oke, Kang Hendi. Sekarang Kang Hendi terlentang, nangkarak. Oke, kita mulai kepada treatment. Mulai kita kepada ya adjustmentnya nih Bu. Lihat Bu, pelan-pelan. Lihat ya. 2 tangan masukin. Pastikan
pastikan si aroma terapisnya jangan bau. Awas ya. Jadi satu pesan, terapi itu badannya jangan bau. Jangan sampai selama di terapi pasien itu dia menahan napas. Ya karena bau kita ya, jangan ya. Oke, kedua tangan masuk ini nyambung tuh ya. Lihat gerakannya. Di sini kan ada lakukan tadi atlas. Maka dia sampai begini. Pelan-pelan. Jangan langsung kepada treatment adjustment, jangan. Masih relaksasi. Apa fungsi relaksasi tadi? Pertama, menyamankan, memberikan adaptasi, ya, kemudian mengalirkan energi, mengalirkan darah, mengalirkan suplemen nutrisi, ya, serta kalor hangat dari mulai ya daerah badan ke otak dengan titik simpul adalah leher, termasuk oksigen. Ini pun terapi orang yang sering vertigo. Pakai V-nya bahasa Indonesia, bukan V Sunda ya. Jadi kalau ada yang mengatakan orang Sunda itu tidak bisa mengucapkan huruf F, fitnah ya, awas ya. Oke ya, jangan menghina orang Sunda ya. Fitnah itu. Baik. Lanjut lagi ya. Nah, kerasa. Masya Allah ini. Berapa lama Pak Rahmat? Sampai terasa lentur, catat. Sampai terasa lentur dan terasa hangatnya menyebar. Antara kanan dengan kiri. Ini sudah mulai menyebar rata. Nah, dengan begini saja, ini klien sudah nyaman. Berapa lama Pak Rahmat? Tergantung bayarannya pasien. Ya, kalau pasien gajinya gede, aku juga ikhlas. Ya. Tapi kalau cuma gratisan, kayaknya gimana gitu ya. Udah tega-tegaan dikit lah ya. Enggak. Ini hanya berjanda saja, jangan tersungging ya, baik ya. Oke, lanjut lagi. Rasa nih makin hangat, makin lentur. Tuh, makin lentur. Lihat sekarang, tengok dulu ke arah kanan. Tahan di sisi ruas klapikal atas ataupun bahu atas. Ya, rahangnya tahan. Awas jangan telinganya sakit nanti. Suruh pasien nengok ke arah kiri sekuatnya. Tengok Kang, kayaknya kuat. Nengok. Nah, ini fungsinya, lihat kepada rangka, maka dibuat secara natural pergerakan perlawanan. Krok gitu. Ini dia udah ngelawan. Dia mereposisi sendiri. Karena tubuh adalah dokter terbaik bagi diri kita sendiri. Insya Allah. Bisa Pak yang sudah nyengsol begini, apa nyengsol ya? Sudah disolokasi dengan izin Allah. Ya, ini kan ada yang udah ngerata nih, Bun ini. Ya, gini ya. Dengan izin Allah, kerak. Karena apa? Tubuh kita cerdas. Lihat ya, serak. Oke. Sekarang sebelahnya. Oke. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik napas sedalam mungkin. Si pasien melakukan tarik sedalam mungkin. Sekuatnya Kang, tarik napas sedalam mungkin. Keluarkan. Oke. Terjadi adjustment. Nampak ya. Cuma nggak begitu terdengar. Masya Allah. Ini sudah hangat dua-duanya. Kang Hendy. Perasa sekarang sakitnya berkurang yang kanan? Bukan berkurang lagi Pak, merasa udah hilang juga sih. Masya Allah, tabarakallah. Baik, sekarang sisinya lihat ya. Ini dimiringkan. Miringkan. Relay Kang. Oke. Lagi. Oke. Salah. Oke. Sekarang posisi duduk Akang. Pakai miring dulu. Nah. Duduk sekarang. Lihat ya. Kang. Tadi kan tebal. Sekarang dua-duanya sudah simetris. Simetris seimbang, tawazun, balance. Oke. Panasnya hilang dengan izin Allah. Tapi tentu tidak semata-mata ujug-ujug simsalabim, abra kadabra. Tapi harus pakai
Proses-proses ini menggunakan ilmu. Tuh langsung ya. Oke, lihat lagi. Sambil juga, dicup juga. Tangannya ke belakang. Akan ke belakang, lihat. Posisi terapisnya. Punggung si klien, tulang belakang klien, menyentuh dada si terapis. Lihat. Kang Hendy rileks. Nah, lihat ya, rileks ya. Lihat. Tangan sebelah sana. Lihat tangan saya ya sebelah kanan. Saat akan melakukan adjustment. Oke, rileks. Ini menahan. Mengunci. Nanti dilihat dulu. Kang, lihat Kang. Sakitnya di mana pasien? Di C1K, C2K, C3K, C4K, C5, C6, C7. C7 yang pas nonjol ini yo. G, dari di atas turun ke bawah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sakitnya di C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Tinggal mainkan jempolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Akang, saat-saat Akang merebahkan punggungnya di dadaku. Baik. Oke. Oke, tolong jangan ada yang jealous ya. Ya. Oke, direct lagi. Lihat nih. Oke, lihat ya. Kerak. Nah, sebelahnya juga sama. Nih, Bu, ya. Ini jangan sampai nutupin ininya, tuh. Nah, bawahnya ya. Oke. Posisi Akang setelah itu kemudian tangannya di belakang kepala. Nanti pada praktek ya. Lihat di sini Kang Roni. Lihat, Bu. Sini, Bu. Nah, jelas ya? Di zoom jelas. Lihat ya. Relax. Relax. Oke. Lihat nonjol yang tadi nampak keluar, sekarang sudah rata. Alhamdulillah. Coba testimoni kan kepada Kang Hendy. Gimana Kang? Alhamdulillah. Apa yang akan rasakan? Wajahnya berubah ya? Itu kan? Lebih rawas. Apa lebih rawas ya? Lebih enak itu kalau bahasa. Lebih ganteng. Ya, lebih Jauh. enak. Kalau orang lebih bilang serono. Ya. Serono. Itu betul. Lebih apa namanya? Enteng juga. Oh, lebih enteng. Ingat Kang, ini nggak gratis Kang. 1 tahun KB. Enggak bercanda saja. Oke, lanjut lagi. Punten. Siap. Ustadz Punten, itu untuk nguncinya itu yang di belakang leher, belakang kuping itu untuk menggerakkan kepala ke kiri ke kanan itu tadi nguncinya tuh sebelah mana? Tadi nggak begitu jelas waktu di kelihatan. Oke, lihat semuanya. Dari belakang. Nah. Ya, siap ya. Ini C1 ya. nih. Lihat. Tuh ya. Ya. Tapi si posisi pasien jangan begini, kena dia. Maka posisi pasien dia harus nyender. Tuh, nyender tuh. Ya, nyender. Sehingga si terapis melakukan kontrol penuh. Terapis melakukan kontrol penuh dan kuncinya tanda petik sempurna ataupun mumtaz ataupun maksimal. Maksimal lah yang kuncinya ya. Lihat 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lihat ini aja tuh, paham ya? Ya, dan lihat posisi kuda-kudanya terapis. Oke, kelihatan ya? Nih. Ya, kelihatan. Nah, ini neken tangan yang kiri, tangan yang kanan nahan. Nahan dan sedikit tekan-tekan. Tuh. Ini serius, praktekkan pelan-pelan pada bunyi loh. Saya latihan seluruh siswa ini dan insya Allah aman. Dengan izin Allah aman. Nauzubillahi saya sudah berpuluh ribu nih tangan saya ini. Tangan saya sudah berpuluh ribu kalau mau tahu ini. Berbagai macam ras ya, berbagai macam ras alhamdulillah biiznillah. Dengan izin Allah dan atas pertolongan Allah belum ada satupun yang accident, nauzubillah. Yang insiden, nauzubillah. Karena apa? Sesuai SOP. Ingat, pakai ilmu. Inilah pentingnya kita ikut pelatihan. Tuh ya. 1, 2. Nah, sini ya. Ini nahan itu. Tuh, tadi nahan. Ya dia nahan di bahu. Nah, kecepatan juga nggak sakit karena nggak akan bablas. Beda dengan begini nih. Rasa nggak? Itu hati-hati kecuali pasiennya bosan hidup ya.
Dia dia udah siap-siap berpindah ke alam lain, udah memberikan pesan-pesan terakhir, lama dalam kesendirian, tulang rusuknya masih utuh. Ya ini memang resiko lah pasien-pasien seperti itu ya. Oke. Nah, itu ya. Nah, ini apa yang terjadi hangat? Ini pusing, pening karena ada orang-orang Melayu nih. Pening, sakit kepala. Nah, vertigo, migrain dengan izin Allah. Tak perlu obat dengan izin Allah. Karena di situ case-nya, di situ sindromnya, permasalahannya. Jadi kalaupun dia minum analgetik, minum pereda nyeri itu hanya meredakan sesaat saja. Saat efek obat itu hilang, dia kembali ke pasal pusing, pening. Ini yang saya lakukan terapi seorang klien yang dia sekali minum obat mau tahu berapa? Itu sampai 16 butir. Berbagai macam. Dari mulai antibiotiknya, pereda nyerinya, pereda panasnya, vitamin B-nya, obat tidur sebagainya itu lengkap sudah. Ya. Dan itu memang juga ada kasus non medisnya juga ya. Wallahu alam, bisa. Bekamnya di mana? Tetap perlu dibekam. Ini titiknya ya. Awas yang nggak boleh dibekam, titik vena jugularis. Titik ini dibekam, kalau dibekam nggak bisa nengok lagi pasien. Maka titiknya hanya berjarak 2 jari di vena jugularis. Inilah titik namanya titik ahdain. Ini ahdain atas, ini ahdain bawah, paham ya? Yang atas untuk ya gangguan masalah di seputar head ataupun di seputar kepala. Yang ahdain bawah yang berkaitan dengan pembuluh darah. Darah tinggi, darah rendah, kolesterol, trigliserida. Ini ada di ahdain bawah. Oke. Bedakan kerasanya. Oh, Masya Allah. Ini ya perbedaannya. Maka orang yang hipotensi, orang yang darahnya rendah, orang yang tipikal dia defisiensi, titik kondisinya yin, maka bekamnya titik sini saja. Ini dia menaikkan tensi. Dia bersifat tonifikasi. Naik cering gitu kan. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, ini kasus yang pertama. Masya Allah, setengah jam lebih satu kasus saja. Ya, Mas. Baik, pertanyaan yang kedua. Terima kasih atas Ya, sama-sama. Baik. Pak Aldi silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Dimatiin dulu ya ini ya. Fokus ini. Silakan Bapak. Pak Supardi, Pak Aldi. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haji, bagaimana Pak Haji? Alhamdulillah sehat Ustaz, dari Tangsel Ustaz. Yang mau tanya Ustaz, ini masih terkait dengan saraf kejepit ANP. Ini sudah diketahui oleh dokter bahwa saraf kejepit di lumbar 4 dan 5. Ini pernah saya belajar topung di tekanannya di lumbar 4 dan 5. Tetapi saya terapi 1-3 terasa sakit Ustaz. Tapi setelah itu tidak terasa sakit, persepsi saya sudah sembuh. Ternyata ketika duduk kemudian mau bangun itu kadang-kadang sering timbul semutan atau kebas gitu Ustaz. Gimana teknik, apa yang kurang dari saya? Tahu Ustaz sebelumnya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau sekarang saya memberikan tips terapi mandirinya? Setuju tidak? Ya, Ustaz. Yang lain yang setuju, saya akan melakukan treatment terapi mandiri. Sekarang semuanya resign, ngacung semuanya. Ngacung, lambaikan tangan di Zoom. Lambaikan tangan. Setuju. Buka. Lambaikan tangan. Semuanya lambaikan tangan. Saya akan memberikan tips mandirinya. Setuju. Sok, lambaikan tangan. Ya, yang nggak melambaikan tangan berarti nggak setuju, nggak mau. Dan saya pasti selesai. Ayo yang lain-lain, silakan lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Saya akan memberikan tips dan terapi mandirinya. Karena ini yang penting. Ya, insya Allah. Baik. Alhamdulillah sudah pada muncul ya wajah-wajah yang goib dan goibah. Baik ya. Saya copot dulu ini. Tolong di shot lagi lebih jarak dekat. Punten ya, Kang. Semuanya mohon menyimak dengan baik ya, karena ini ilmu yang luar biasa.
Ini lumbal, perhatikan ini lumba 5. Lumba 5 itu pinggang 5. Kang Hendi. Ini Kang Hendi, Sancan Ngumara ya. Ini lumba 5, lumba 4, 3, 2, 1. Inilah titik yang paling rawan setelah titik servikal. Servikal leher, simbolnya C. Lumbal pinggang, simbolnya L. Lumbal. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ini sangat-sangat rentan, sangat riskan, mudah tergores, mudah terluka, mudah nyeri. Dan rasa-rasanya, ya pernah ada satu survei, entah tepat atau tidak, tapi rasanya tepat deh. 9 dari 10 orang tuh pernah sakit pinggang sebelum usia 30 tahun. Pernah loh, ya. Pernah, apapun judulnya, mau dia jatuhkah, mau dia kemudian bertabrakan kah, salah posisi tidur kah, salah posisi duduk, posisi yang tidak tepat saat bangun dari berbaring, ya. Kemudian lagi dia kena benturan dan sebagainya ya. Ini, kalau kita ingin membedakan mana sakit pinggang, mana sakit ginjal mudah. Sakit pinggang itu pas tengah-tengahnya panas, tapi kalau kanan kirinya melebarnya panas, inilah sakit ginjal. Sakit pinggang itu dia dengan beberapa treatment pijatan, dengan izin Allah berkurang jadinya, tapi ginjal nggak berkurang sama sekali. Ya. Nah, maka banyak orang yang sukar membedakan mana sakit pinggang, mana sakit pinggang bahasa medisnya namanya LBP, low back pain. Low back pain. Ya. Nah, sakit pinggang. Sakit pinggang belum tentu serap kejepit. Tapi kalau sudah serap kejepit hampir pasti sakit pinggang. Ya. Sakit pinggang itu salah posisi dan sebagainya. Nanti kita ada treatment mandirinya. Ya. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat. Kalau tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Biasanya semoga besok bisa saya selesaikan. Karena ilmu itu bersifat qalilan fa qalilan. Ya, baik, bertahap ya. Saya mendapatkan ini selama puluhan tahun, tentu nggak bisa ujug-ujug saya ajarkan selama dua hari. Baik. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Tindakan pertama adalah, lihat ya. Ini bisa diraba. Sini panas. Tadi ya. Sama ya dengan diagnosa yang di bagian servikal. Lebih panas, Bu, lebih keras, lebih tebal, dan seperti ada benjolan. Dan kalau dilihat di shot, di kamera, di foto, nampak tidak simetris. Ada ketidakseimbangan. Nggak sama nih. Satu tebal, satu tipis. Nah, ini sudah trouble ya. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai kepada gerakan-gerakannya. Boleh zoom pakai kamera itu sekarang. Posisi saat pasien sedang duduk. Maka duduk orang yang HNP, duduknya jangan duduk silo. Tambah kena dia. Paham ya? Duduk begini, duduk begini. Ini sedikit ada anekdot ya. Tersebutlah seorang tokoh yang ingin anaknya nikah dengan seorang ahli zikir. Maka dilihat siapa yang paling kuat duduk sila. Ternyata ada yang menang nih satu orang dari kampung sebelah. Silanya sampai 2 jam. Ternyata dia bukan sila karena berzikir, tapi main gapleh ya. Ya, ini mah intermezzo ya. Akhirnya banget itu ya, kena prank gitu ya si tokoh tersebut ya. Sialan cenah. Ternyata dia jago main domino. Balak genep, balak opat gitu kan ya. Oke. Next lagi. Jadi nggak boleh duduk begini ya. Duduknya bagaimana Pak? Ini duduknya. Namanya duduk seza. Duduk penyeimbang. Tuh, lihat ya. Posisi belakang. Ini gerakan mandiri awal. Terapi mandiri awal. Trik dan tips mandiri awal buat orang yang sakit pinggang sampai ke level apa namanya itu HNP. Apa HNP? Hernia nukleus pulposus. Kondisi si pulposusnya tadi yang cincin karet itu ini radang ya. Nah, ya tergantung amal perbuatan. Oke, duduknya begini ya. Nah, dengan biasanya dia sudah simetris. Awal-awal yang punya masalah dengan sakit pinggang atau LBP tadi low back pain atau peripheral syndrome, ya ini akan merasakan nggak nyaman, merasakan sakit. Sakit serius ini, ya nggak akan bisa seperti ini. Ini awal-awal panas,
Sekuatnya saja jangan dipaksakan. Dia hanya bisa kuat sekitar 15 detik cukup. Hanya kuat 20 detik cukup. Tapi nggak boleh berhenti di 15 detik itu. Ada tahapan-tahapannya. Si klien melakukan treatment ini harus ada progres. Makin mendalam. Makin mendalam. Oke, makin mendalam, makin mendalam. Lanjut ya. Gerakan pertama adalah lihat. Tangan kanan saya menjangkau ke sejauh ini. Tangan kiri menyentuh lutut, ujung lutut, ya, yang kaki sebelah kanan. Lihat. Oke, praktekkan semuanya di rumah. Ada yang sudah mulai terjadi penderitaan lokal di masing-masing tempat. Sebelahnya lagi. Ayo semuanya praktek. Ini ilmu nih. Lakukan. Lamanya stretching, lamanya peregangan itu minimal 5 detik. Ya, sampai sekuatnya. 5 detik. Itu sudah mulai ada stretching nih. Sudah mulai ada peregangan. Panas nih. Kanan kiri ya. Lakukan selama 3 kali ulangan. Beres? Ya. Gerakan kedua adalah lihat gerakan agar perluas ruas dari tulang, terutama di torakal, hingga ke arah sakrum itu nyaman. Lihat, lakukan gerakan naik turun. Gerakan-gerakan naik turun. Dan ini adalah gerakan-gerakan ini pun gerakan-gerakan buat terapi hernia. Orang yang ususnya keluar, ya jebol. Ya, nauzubillahi min dzalik. Ini pun terapi orang yang obesitas. Orang yang tubuhnya berbobot. Berbodi botol. Nah, ini ya. Ini maka orang seperti ini seperti cetak alami. Ya, nih seperti cetak alami itu kan. Ini maaf saya tidak menahan napas ya. Saya alhamdulillah berat badan saya sekarang 68 kilo. Nah ini pun kerasa. Hentakan tekan kepada bagian abdominalnya. Ya, kerasa banget. Rasa. Sampai ke area sakrum kena. 2, 3. Nah sekarang mulai agak menjauh. Tuh. Semuanya tuh. Lihat. Ya, tuh. Sekarang semuanya nih. Kanan kirinya lihat. Gerakan ketiga. Kerasa ada tarikan ke perut masing-masing, betul? Di bagian pelvis pun kerasa, bagian sakrum pun kerasa, termasuk gumbal juga kerasa. Oke. Next lagi adalah tangan di belakang kepala. Ya, tangan di belakang kepala. Kemudian lakukan penekanan. Lakukan penekanan ya ke bawah. Nah, sekarang ketika posisi sudah seperti ini, maka kepala melawan. Kepala melawan. Oke. Kepala melawan. Sampai terjadi kontraksi. Di area servikal juga kerasa. Sehingga kepalanya bisa menimbulkan sensasi keretak alami. Betul? Semuanya merasakan? Oke. Next lagi. Ya. Lihat sekarang. Posisi. Berapa lama? 5 hingga 15 menit. Pelan-pelan. 3 kali ulangan. Yang berikutnya adalah pelan-pelan lihat. Posisi kaki pun berubah. Oke. Oke, ya, ini gerakan-gerakan mandirinya. Kembali, gerakan squat berbasiskan tulang paha, lutut, dan panggul. Oke, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri,
Kanan kiri. Oke. Gerakan berikutnya adalah gerakan terlentang. Awas, tidak boleh telentang. Ada beberapa kasus telentang meninggal karena tang ditelan. Ya, baik. Baik. Telentang, pelan-pelan. Ya. Bentangkan tangan. Ya. Gerakan pertama. Kepala tengok ke arah berlawanan. Lima hingga 15 detik. Tergantung kekuatan. Tapi ketika sudah tidak ada lakes, maka minimal 15 detik. Sama arah yang sebaliknya. Arah yang sebaliknya. Beres. Lanjut lagi. Lihat. Pelan-pelan. Tangan ambil di belakang lutut. Tekan. Ya. Tekan menarik. Tapi kemudian si kakinya menolak. Sehingga terjadi tarik-menarik. Seperti tarik tambang. Nah, ini ada kontraksi. Praktekkan masing-masing di rumah. Nanti ya. Kanan, kiri. Lihat. Kakinya nggak boleh begini. Nutup kakinya, lihat tuh. Biar ngunci. Lamanya sama 5 hingga 15 detik. Diatur, disesuaikan dengan kekuatan masing-masing klien. Atau penderita. Beres? Ya. Gerakan berikutnya. Si posisi kaki nyiku berbentuk ya 15 derajat. Sekarang tangan yang kiri menarik. Pelan-pelan dan tarik kaki kiri. Tuh. Sebaliknya sama. Oke. Lamanya 5 hingga 15 detik. 5 hingga 15 saat. Rasa ya. Sakit tidaknya tergantung amal perbuatan masing-masing. Oke, lanjut lagi. Sekarang posisinya ditekuk. Mana? Lepas. Itu ada. Lepas. Nanti takut. Lihat ya. Ini tekuk, kemudian kepala naik ke atas. Nah, ini sekuatnya. Pelan-pelan. Rebahkan kembali. Lanjut lagi. Sekarang lihat kaki kiri saya. Merebah. Tuh, ya. Kemudian bergantian. Pelan-pelan lakukan manipulasi kedua kaki bergantian. Berapa lama Pak Rahmat? Minimal 1 menit. Catat, minimal 1 menit. Rasakan oleh antum semua sampai terasa ke bagian sakrum ini. Sampai ke bagian lumbal 5 dan lumbal 4. Rasakan semuanya. Rasa banget ini. Ya. Pelan-pelan, ini dibuka juga. Ini yang punya permasalahan dengan dia hernia ya. Ini gerakan mandirinya. Oke. Dan gerakan
mengayuh sepeda pelan-pelan. Nah, gerakan mengayuh sepeda ini, para pemirsa yang saya hormati dan Allah muliakan, gerakan kalau si pasien dia sudah ambeien yang sudah kronis, yang sudah tahunan, yang sudah ada benjolan, ataupun sudah berdarah setiap kali dia BAB, setiap kali dia buang air besar dia berdarah. Lihat gerakannya. Berapa lama Pak Rahmat? 1 hingga 3 menit. Lihat ya, kerasa banget kok kena perut, kena ini. Oke, ini saya tambahkan kasih tips lagi. Ini yang punya masalah prostat. Tidak ada pasien Pak Agus ya, dari Jakarta ya. Seorang arsitektur ternama loh itu. Seorang arsitektur ternama yang prostat. Ini gerakan prostat nih. Sekaligus ini buat abdomen, buat six pack gitu kan. Ini salah satu rahasia mengapa saya mudah menurunkan berat badan. Nih, rahasianya nih. Saya mau tidur lakukan ritual ini. Oke ya, atau mengayuh seperti di sini boleh. Tuh, ini kuat ini. Dan ini pun menguatkan prostat. Ini menguatkan prostat nih, tuh kan. Kerasa banget kerasnya perut nih, tuh kan. Oke. Beres. Lihat, cara bangkit dari berbaring seperti begini posisinya. Iya, awas jangan sekaligus sakit. Saya seger banget nih, enak banget nih. Masya Allah. Oke, lanjut dengan posisi berdiri. Posisi berdiri buat atasi tadi ya, saraf kejepit. Dari sini aja Kang, biar kelihatan Kang. Pertama, harus ada media, dinding atau apa, lihat ya. Oke, belakang, terus. Dibantu sama orang lain lebih bagus lagi. Tapi ini judulnya adalah mandiri. Oke. Yang kedua adalah ini bentuk segitiga, lihat. Bentuk segitiga, lakukan gerakan squat. 1, ke bawah, ambil napas, ke atas buang napas. 1, 2, lihat posisi kaki. Kaki nggak boleh ngebuka. Kalau kaki ngebuka maka kendor dia. Paham ya? Kalau kaki dibuka nanti dia kendor dia. Jangan ketawa. Nah, ini serius. Nauzubillah. Bahkan nanti bisa-bisa impoten. Dia nggak bisa ereksi. Oh, kan laki-laki kalau nggak bisa ereksi kan kiamat kecil. Ya. Untung aku nggak paham ya. Oke, lanjut lagi. Kunci ya. Dengan kunci ini ternyata prostat makin kuat. Kemudian posisi kuda-kuda kaki makin kokoh, makin stabil. Kemudian alat dan organ vital si laki-laki itu makin bagus. Pada perempuan rahimnya makin bagus juga. Sehingga tidak mudah nanti keguguran atau abortus. Nah, ini rahasianya masuk juga ya. Masya Allah. Posisinya lihat sekali lagi. Ini bagus ya. Kang Roni serta para bangsa. Bu ini kelihatan ya? Oke, Kang Hendi ya. Kenapa? Betul, agak ngerucut. Jadi agak begini. Awas, jangan begini ya. Termasuk ini posisi sholat juga. Jadi posisi sholat itu maka seperti ini. Jadi jangan ngebuka ya. Oke. Kan. Saya tuh berarti umur mau 52, Bu. Saya insya Allah umur saya hampir 52 tahun. Ya, sudah jadi kakek. Alhamdulillah ya. Lanjut ya. Lihat gerakannya. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, ini contoh. Next lagi. Setiap sholat, maka posisinya adalah begini. Ya, jadi kalau berkata, sawu sufufakum, fa inna taswiyata min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan saf-saf kalian. Maka seperti begini, bukan begini. Yang ada malah renggang. Ya harusnya memang rapat ya. Posisi sholat itu rapat ya. Oke, lihat kan. Lanjut. Nah,
Pelan-pelan. Next. Perhatikan semuanya. Perhatikan baik-baik ini. Lihat, perhatikan. Setelah posisinya simetris, pelan-pelan. Lihat kedua tangan saya. Lihat panggul saya. Mohon tidak ada yang tertawa ya. Lihat, Pak. Ini bukan game boy. Tapi ini adalah treatment tuh. Orang yang HNP, dia nggak kena. Tangannya nggak kena kemana? Ke lantai. Catat Bu ini ya. Tuh. Ya. Sakit ya, tuh ya. Lihat, memang as game boy begini, Pak. As game boy begini. Ih, Bapak lucu. Bukan lucu, emang begini. Lihat ya. Oke, lanjut kemudian. Kedua tangannya di kayu. Tuh. Ini terapi mandirinya nih. Ya, ini terapi mandirinya nih. Ya. Tuh, ini pun yang senam skoliosis. Jadi kalau ada pasien yang skoliosis, yang sudah mulai seperti tanda tanya, yang belikatnya sudah mulai bengkok, nah ini terapinya. Nah, berapa lama Pak? 1 hingga 3 menit. Ya, Masya Allah. Kemudian, ya, terakhir, ini gerakan terakhir. Ini harusnya ada medianya. Boleh ke pintu kan? Karena ini harus ada media yang satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Lihat ya. Mas, tapi sembunyiin dulu. Bahaya. Bahaya jangan. Lihat posisinya saya begini. Lihat. Lihat kakinya. Tuh ya, lihat kakinya kelihatan ya. Tuh, ini di ayun nih posisinya nih. Ini langsung kena nih ke lumbal ini. 1 hingga ke 5 lu kena ini semuanya sampai ke sakrum ini. Ini pun orang yang susah BAB. Lagi-lagi ya, yang susah BAB tuh kena. Dan orang yang bermasalah dengan perutnya. Ya. Masya Allah, ternyata hampir jam 5. Baik, saya closing dengan gerakan yang dilakukan terapis. Kang Hendy jadi korban lagi. Antum sekarang terlentang. Nangkarak. Ketika tadi sudah dilakukan gerakan, jelek ya. Oke, lihat ya. Ini kontraksinya. Senyum. Senyum. Tolong shot wajahnya, senyum. Jadi, para pemirsa ada 2 kebahagiaan terapis. Kebahagiaan pertama adalah ketika melihat pasien yang begitu bahagia dengan wajah-wajah yang menyeringainya ya. Yang keduanya saat menerima amplop yang isinya uang ya. Oke, senyum Kang. Senyum. Nah, ini bisa nahan. Nih Bu ini, lihat posisi saya Kang tuh. Nahan ya. Oke, lelek. Sabar. Oke, lebih terlentang lagi. Oke. Sekarang lawan, Kang. Kaki akan ngelawan. Ngelawan. Nah, ini mulai. Ini sudah terjadi ngelawan. Kuat, Bu. Walaupun pasiennya gede, lawan. Tapi kamu jangan mengalahkan saya. Kan aneh ya. Oke, Dilek. Dompetnya bisa di ini, Kang. Dompet simpan, isinya boleh serahkan sama saya. Boleh ya. Oke, Dilek lagi ya. Lihat posisinya. Set. Tuh. Kunci ya. Kepalanya harus nengok ke atas. Nih, lihat nih. Ini terapi yang dilakukan oleh terapis. Jadi sudah bukan lagi mandiri. Ya. Ya, lihat. Ini ada manipulasi dulu lagi-lagi. Ada relaksasi dulu. Oke. Agar nggak kaget saat lakukan adjustment. Relax. Oke. Ya. Disinilah bahwa terapis itu harus, Masya Allah, harus multi talenta. Relax lagi. Senyum, Kang. Suatu pagi saya suka lihat wajahnya. Senyum ya. Jadi semakin sakit semakin senyum ya. Oke, semakin sakit semakin senyum. Oke, para pemirsa sudah bisa melihat wajahnya, ini nggak ada rekayasa. Ini nggak ada apa ya, siasat, tidak ada konspirasi. Oke, relax. Senyum. Oke, sekarang akan ngelawan kakinya. Oke, ngelawan. Oke. Arah yang sebaliknya.
Lihat lagi-lagi. Kepalanya. Akan rileks. Tenang kan? Senyum lagi. Oke. Tarik napas sedalam mungkin. Tarik napas sedalam mungkin. Keluarkan. Oke. Ya. Masya Allah. Silahkan duduk kembali, Kang. Apa yang akan rasakan dari kaki sampai ke pinggang, ke pantat, ke paha? Enteng banget. Baik, Masya Allah, tak terasa sudah jam 5, nampaknya nggak cukup ya. 2 pertanyaan saja ya. Gimana udah 10 pertanyaan, sampai jam 10 malam ini ya. 1 pertanyaan rata-rata setengah jam, 30 menit. Baik para pemirsa, ternyata ilmu itu bertahap lagi-lagi. Saya pertama kali belajar tentu saja dari Bapak Mertua ya. Di tahun 2000 itu. Tapi yang mulai total berkecimpung dengan Tibbun Nabawi 2002. Karena niatan saya belajar Tibbun Nabawi adalah memutus mata rantai siklus negatif, genetik negatif. Bapak saya wafat di angka 700 kadar gula darahnya. Jadi itu udah mulai banyak yang pada luka-luka, gangrel, pada busuk. Ibunda, mama saya wafat pada tahun 82. Itu karena ada pengerasan pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya pecah di batang tengkorak. Ya semacam seperti kayak stroke. Subhanallah, subhanallah. Maka saya bertekad bahwa siklus negatif ini, mata rantai ini, genetik ini, penyakit degeneratif ini harus diputus. Ya. Jadi nggak boleh kena saya dan anak-anak serta keturunan saya. Tapi yang dampaknya setelah saya belajar ternyata malah bermanfaat buat orang lain. Ya. Sampai akhirnya berubah haluan. Yang saya dulu sebagai cikbu ya menjadi cikbam ya. Cik yang tukang bekam ya. Dulu cikgu ya. Betul kan? Saya hanya di tukang bekam keliling, kiropraktik, PTB, Yumeho, Shiatsu, saya belajar. Thai massage saya belajar. Totok saya belajar. Ya, akupressure saya belajar, akupunktur saya belajar. Nah, akhirnya fase dari tahun 2002 hingga tahun sekarang sebenarnya, tapi puncak-puncaknya sampai 2012 lah. Itulah fase lagi tinggi-tingginya saya belajar, apapun saya belajar. Baik yang formal maupun yang non formal. Jadi saya jenjang juga S1, S2 formal kesehatan, dan saya juga ikut berbagai macam pelatihan yang mungkin ratusan pelatihan kali kalau dihitung ya. Tapi saya sedikit pun tidak menyesal dengan investasi yang saya korbankan, baik finansial, mental, spiritual dan sebagainya. Saya kerasa banget ini, ya. Masya Allah. Dan seorang terapis itu harus bisa melakukan terapi tangan kosong. Dan ini yang membedakan seorang terapis dengan tenaga kesehatan konvensional. Di mana tenaga medis konvensional butuh alat ketika treatment, maka terapis bisa melakukannya tangan kosong. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, hanya belajar seperti itu. Karena apa? Saya berulang-ulang mengatakan, terapis itu 3MD. Yang pertama mirip-mirip dokter, mirip-mirip dukun, mirip-mirip dosen. Ya. Jadi apapun permasalahan klien ditanyakan, dari mulai permasalahan belum menikah hingga ingin menikah lagi gitu kan ya, itu ditanyakan gitu ya. Itu ditanyakan ya. Nah, yang mau menikah awal dia masih blank, yang mau menikah lagi dia ada blank di depannya gitu kan ya. Jangan ketawa, diam ya. Lanjut lagi ya. Ya, seperti itu. Karena dia tahu sendiri bijakan katanya apni ya. Nah, ya. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, jangan berhenti kita belajar. Besok masih ada belajar sesi, besok ke Seleo, dan saya pun nanti insya Allah ingatkan. Ya. Tapi kalau nggak pada minta, saya nggak mau. Nanti ada 2 sisi. Bagaimana penanganan keseleo setelah praktik ilmu. Jadi ada berbagai macam versi penanganan keseleo. Yang saya belum pernah menangani keseleo hati, belum ya. Berat itu Pak Gus. Ya, baik. Masya Allah, sudah jam 5 lebih. Kita bertemu di esok hari. Ya, insya Allah tetap semangat, ya, tetap fokus.
Jangan lupa niatkan belajar karena Allah, ya, untuk berbakti, untuk punya manfaat, untuk punya nilai faidah, ya. Dan kedepankan akhlakul karimah kepada guru, kepada sesama terapis, kepada pasien, tentu saja juga kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu kita berkah catat. Berkah itu ziyadatul khair, ziyadatul ta'ah. Insya Allah. Sampai bertemu di esok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita, Ustaz Bekam. Kita ucapkan bersama-sama kepada guru kita. Terima kasih banyak. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.